Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dian Reisha Margi pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video pembahasan kali ini saya akan menerangkan pertemuan 3, yaitu lingkungan eksternal perusahaan. Mari kita ikuti video pemaparannya. Terdapat sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi proses internalnya. Faktor-faktor ini yang membentuk lingkungan eksternal, di mana dapat dibagi menjadi 3 subkategori yang saling terkait, yaitu faktor-faktor dalam lingkungan jauh, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasi. Dari tampilan gambar yang ada, memperlihatkan keterkaitan antara perusahaan dengan lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasinya. Secara bersama-sama, faktor-faktor ini membentuk dasar dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam lingkungan kompetitifnya. Lingkungan jauh terdiri atas faktor-faktor yang berasal dari luar dan biasanya tidak terkait dengan situasi suatu perusahaan seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Lingkungan ini memberikan peluang, ancaman, dan batasan bagi perusahaan, tetapi jarang sekali ada suatu perusahaan yang dapat memberikan pengaruh timbal balik yang cukup besar. Misalnya, karena perekonomian melemah dan pembangunan menurun, suatu perusahaan kontraktor mungkin akan mengalami penurunan bisnis. Namun upaya kontraktor tersebut untuk menggerakkan aktivitas konstruksi lokal tidak akan dapat membalikkan penurunan yang terjadi pada proyek-proyek konstruksi secara keseluruhan. Profesor Harvard Michael E. Porter mengajukan konsep lingkungan industri sebagai landasan pemikiran strategis dan perencanaan bisnis, di mana terdapat 5 kekuatan yang membentuk persaingan suatu industri. 1. Ancaman dari pendatang baru. 2. Kekuatan pemasok. 3. Kekuatan pembeli. 4. Barang substitusi. Dan yang kelima adalah persaingan kompetitif. Lingkungan operasi juga disebut sebagai lingkungan kompetitif atau tugas yang terdiri atas faktor-faktor dalam situasi kompetitif yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Di antara faktor-faktor ini, yang terpenting adalah posisi kompetitif perusahaan, reputasinya di antara para pemasok dan kreditor, komposisi pelanggannya, dan kemampuan untuk merekrut karyawan yang memiliki kapabilitas. Lingkungan operasi biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atas pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menangani lingkungan operasi dibandingkan dengan menangani lingkungan yang jauh. Cara untuk menganalisis lingkungan eksternal menurut Heath dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, scanning, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Yang kedua, monitoring, yaitu mendeteksi dini dengan mengobservasi perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah forecasting, yaitu mengembangkan proyeksi tentang antisipasi outcomes berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang telah dimonitor. Dan yang keempat adalah assessing, yaitu menentukan waktu dan kepentingan perubahan serta kecenderungan lingkungan yang diperuntukkan bagi strategi perusahaan dan manajemennya. Matriks EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matriks EV dapat dikembangkan dalam 5 langkah. Yang pertama, membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan eksternal baik peluang maupun ancaman. Yang kedua, menentukan bobot dimulai dari 0,0 sangat tidak penting sampai 1,0 sangat penting dengan total bobot sama dengan 1,0 yang merupakan dampaknya terhadap faktor strategi. Yang ketiga, memberikan rating 1-4 yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi perusahaan.
Yang keempat, tentukan nilai tertimbang dengan mengalihkan bobot dengan rating. Dan yang terakhir, tentukan total nilai tertimbang untuk perusahaan tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dipertimbangkan, baik itu peluang maupun ancaman, total nilai tertimbang yang dihasilkan akan berkisar dari 1,0 untuk yang sangat rendah sampai 4,0 untuk yang sangat tinggi dengan skor rata-rata 2,5. Dengan demikian, jika hasil dari FM Matrix ditemukan bahwa hasil yang diperoleh di bawah 2,5, berarti perusahaan dengan keadaan yang ada belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal serta sangat rentan terhadap ancaman persaingan, atau dengan kata lain, posisi perusahaan lemah dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Environmental scanning merupakan teknik lain yang biasa digunakan dalam analisis lingkungan. Teknik ini merupakan proses pengumpulan informasi tentang berbagai peristiwa dan hubungannya dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Dengan cara scanning, perusahaan diharapkan mampu mengidentifikasikan tanda-tanda dini perubahan potensial. Informasi ini bermanfaat untuk membantu manajemen memutuskan arah masa depan organisasi. Berikut bentuk-bentuknya. Yang pertama, irregular scanning system. Penekanan sistem ini adalah untuk mengatasi krisis jangka pendek dan kurang memperhatikan masa depan. Yang kedua, regular scanning system. Sistem ini menjalankan analisis reguler atas lingkungan yang signifikan, biasanya berjadwal per semester. Dan yang terakhir, continuous scanning system. Sistem ini secara konstan memonitor berbagai komponen lingkungan. Sifatnya yang ongoing activity dijalankan tidak untuk sementara, melainkan terus-menerus oleh bagian atau bidang tertentu. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini hingga akhir. Jika kalian masih ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom e-learning kita ya. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.